البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsu tasi' wa samanun ba'da khamsimi'ah 589 wa anhu radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslah, ada 40 karakter, a'laha manihatul ans, yang paling tingginya adalah memberikan manfaat dari seekor memberikan manfaat dari kambing. Iya, dari seekor kambing. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, tidak ada seorang pun yang mengamalkan satu karakter dari 40 karakter itu, raja'a sawabiha, dalam keadaan dia mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mau'utiha, dan dalam keadaan dia membenarkan apa yang dijanjikan di dalam karakter tersebut, illa adkhalahullahu ta'ala bihal jannah, kecuali dengan itu Allah ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Rawahul Bukhari. Baik, wa qad sabaqa bayanu hadzal hadis, kata Imam Nawawi, dan telah berlalu keterangan tentang hadis ini fi babi bayani kasrati turuqil khair, di dalam bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kata Syekhuna Abu Amr di catatan kaki, yaitu di bab yang ke-13. Kita sekarang bab berapakah? Bab 60. Baik. Di sini Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan boleh jadi ini di antara catatan beliau as-sahifatu as-sahihah, yaitu lembaran yang sahih, termasuk kitab yang paling tua dari umat ini. Di antaranya boleh jadi adalah ini, yaitu apa? Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Rasulullah SAW bersabda, arba'una khaslah, ada 40 karakter. Kata Al-Hafidh rahimahullah, di sebagian riwayat Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan banyak sekali sahifah as-sahihah itu di dalam musnad beliau. Di sebagian riwayat adalah arba'una hasanah, ada 40 jenis kebaikan. Menunjukkan karakter di sini semuanya adalah karakter amal soleh, bukan karakter yang bercampur baur. Baik, semuanya adalah kebaikan. Lalu Rasulullah mengatakan, bersabda, a'laha manihatul ans, yang paling tingginya adalah memberikan manfaat dari seekor kambing. Apa itu ans? Kata Al-Hafidh, ini adalah mufrad dari mi'zah, dari mi'z. Baik. Sama, yaitu intinya adalah kambing. Kalau orang di Indonesia bilang kambing Jawa, sebagian orang bilang kambing kacang. Yang bulunya bukan apa? Bukan bulu-bulu wool itu. Bukan biri-biri. Baik. Tentunya ini bukan sebagai pembatasan, tapi sekedar contoh saja. Manihah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala, yaitu memberikan manfaat. Jadi kambingnya tetap milik si pemiliknya, tetapi apa? Diserahkan, kambing itu diserahkan kepada tetangga misalkan, dengan mengatakan ini manihah, yaitu engkau ambil manfaatnya, kalau sudah selesai bawa balik lagi, yaitu kembalikan lagi ke saya. Boleh jadi manfaat yang diambil itu apanya? Kata beliau, boleh jadi susunya, atau boleh jadi adalah bulunya, ketika bulunya sudah banyak, dan biasanya kalau anes bukan bulunya tentunya, berarti susunya, atau apa? Liqah, yaitu air maninya, untuk membuahi kambing-kambing betina milik tetangga itu. Apa? Untuk inseminasi. Tamam. Untuk dikawinkan. Iya, saya beli kambing tapi ternyata saya salah, semuanya betina misalkan, atau ketika sakit yang jantan mati semua, saya belum mampu beli, boleh tak minjam kambing Anda? Boleh, ambil. Nah, ini amal soleh. Baik.
Nanti kalau sudah selesai maka apa? Dikembalikan. Boleh dikembalikan hari itu atau sebulan lagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini termasuk karakter kebaikan yang tertinggi dari 40 karakter yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian, walaupun ini adalah karakter yang paling tinggi, tetapi Rasulullah SAW melarang kita untuk kemudian meremehkan yang lain. Maka Rasulullah menyebutkan kabar gembira. Ma min amalin ya'malu bi khoslatin minha. Minnya di sini adalah apa? Taukidun nafi. Asalnya adalah ma amilun. Amilun sebagai apa? Mubtada'nya. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan satu karakter saja dari karakter tersebut. Tetap apa? Amalan itu ada, bukan hanya angan-angan. Nah, amalan disertai dengan apa? Hatinya roja asawabiha, disertai dengan mengharapkan pahalanya. Baik. Jadi dia memang apa? Mengharapkan janji Allah tadi ditunaikan. Wa tasdiqa mau'utiha, dan dia membenarkan apa yang Allah janjikan. Ini menunjukkan dia orang mukmin, percaya akan janji Allah Ta'ala. Illa, tidaklah ada orang melakukan itu kecuali adkhalahullahu ta'ala bihal jannah. Dengan itu, dengan amalan yang dia kerjakan itu, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tentunya masuk surganya adalah dengan rahmat Allah Ta'ala dan kurnianya. Tetapi semua itu ada sebab. Nah, sebabnya di sini, biha. Dengan apa? Amal soleh yang tadi. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, menukilkan dari Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala bahwasanya banyak karakter-karakter yang tentunya lebih tinggi daripada memberikan manfaat kambing. Di antaranya adalah apa? Tentunya yaitu zakat. Jelas zakat itu nilainya lebih tinggi daripada sedekah-sedekah mustahabah semacam ini. Demikian pula ada amalan yang lebih tinggi dari zakat, yaitu sholat wajib. Dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak amalan-amalan yang tentunya apa? Lebih mulia daripada memberikan manfaat dari seekor kambing. Tapi kenapa di sini Rasulullah SAW menjadikan bahwasanya itulah yang tertinggi? Kata beliau, kata Ibnu Battal, maksudnya adalah ada 40 karakter yang mana dijamin oleh Allah Ta'ala bahwasanya semuanya ini menyebabkan orang masuk surga. Dan yang tertingginya ini. Jadi Rasulullah tidak bermaksud membatasi. Cuma di dalam wahyu tersebut Allah Ta'ala menyebutkan 40 karakter. Dan ternyata masih ada yang lain-lain dengan dalil yang lain. Seperti misalkan apa itu? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang Allah nanti akan memberikan padanya naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Naungan yang datang dari Allah. Baik, bukan berarti itulah satu-satunya kelompok yang akan mendapatkan naungan, hanya 7 saja. Kenapa? Karena dalil-dalil yang sahih lain menunjukkan ada beberapa tipe orang yang juga akan mendapatkan naungan. Sebagaimana hadis yang terakhir di dalam Sahih Muslim. Apa itu? Man angzara mu'siran. Barang siapa dia memberikan penundaan untuk orang yang susah membayar hutang, azallahullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan memberikan kepada dia naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dia. Naungan yang datang dari Allah Ta'ala. Baik, ada dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada kurang lebih berapa? 14 hadis. Ada kurang lebih 14 karakter orang yang mendapatkan naungan. Tapi kenapa Rasul dalam hadis muttafaqun alaih mengatakan 7? Ini bukan pembatasan. Cuma pernah Allah mewahyukan pada nabinya ada 7 karakter yang begini. Lalu terserah Allah setelah itu memberikan tambahan lagi ke lapangan untuk umat. Mungkin kita tidak mampu masuk ke salah satu dari 7. Nah, kita pakai yang lain-lain dan seterusnya. Maka seperti itu pula di sini. Ada 40 karakter yang Allah wahyukan untuk kepada nabinya yang dijamin ini akan menyebabkan orang masuk surga. Tetapi Allah juga mewahyukan dalam dalil-dalil yang lain jaminan masuk surga bagi orang yang berjihad fisabilillah, dan jelas itu lebih tinggi daripada memberikan manfaat seekor kambing. Jelas jihad itu paling tingginya dan seterusnya. Jadi ini bukan sebagai pembatasan. Masih banyak amal yang lain yang lebih utama. Baik. Kemudian Ibnu Battal berusaha untuk mengumpulkan amalan-amalan tersebut. Tapi apa? Tapi ini ijtihad. Boleh betul, boleh juga tidak betul. Tapi secara umum semuanya adalah amal soleh dan dalil-dalilnya ada.
Baik. Kemudian disebutkan di sini yang tertingginya dari 40 karakter itu adalah manihatul ans. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu bukan hanya berupa pemindahan kepemilikan, pemindahan harta. Yaitu tidak harus mensedekahkan kambing. Ini bagus kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, pakai cara yang lain, yaitu mensedekahkan manfaat. Manfaat kambing. Kambingnya tetap tidak pindah tangan, tetapi manfaatnya sampai ke orang lain. Boleh jadi manfaat itu adalah berupa macam tadi, yaitu pembuahan untuk kambing betina milik tetangga, atau mungkin yaitu diambil manfaat dari susunya, atau apa itu misalkan tadi, yaitu bulu-bulunya dan sebagainya. Walaupun itu harta juga sebenarnya, tapi secara umum ini manfaat, sebagaimana kata Al-Qadhi Al-Aini, karena barangnya tidak pindah tangan, yaitu asal barangnya tidak pindah tangan. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya kita dilarang untuk meremehkan amalan, walaupun sepertinya ini sederhana. Sekitar sekitar kambing. Makanya dijelaskan juga oleh Al-Aini rahimahullahu ta'ala, ini adalah mimbabit tanbih, sekedar memberikan peringatan untuk menunjukkan masih ada karakter lain yang lebih tinggi, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan manihatul ans. Maka boleh jadi ada manihah yang lain yang dia itu lebih utama, yang lebih mahal dari kambing, yaitu lembu. Dan ada yang lebih utama lagi, yaitu unta. Jadi memang ini bukan pembatasan yang tertinggi. Cuma jenis manihah ini termasuk amalan yang terbaik. Masalah memberikan manfaat. Manfaat berupa kambing. Berarti yang lebih tinggi lagi, manfaat dari seekor lembu, ini tentunya derajat dan pahalanya lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Apalagi unta. Dan tentunya itu semua tidak sebanding dibandingkan dengan manfaat ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan masuk surga, selamat dari neraka, dan dia akan juga mendapatkan pahala yang berlanjut, yang berlangsung terus-menerus walaupun dia mati. Jadi ini bukan sebagai pembatasan, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan masih ada amalan yang lebih utama. Tapi masing-masing orang beramal sesuai kemampuan. Oh, saya tidak punya ilmu, saya masih sedang belajar, tapi saya mampu memberikan manfaat begini-begini. Misalkan ada tetangga saya yang suka kucing, tapi dia tak mampu beli kucing, kecuali kucing yang biasa saja, kucing kota, kucing kampung atau apa. Dia ingin kucing Anggora. Sudah, saya punya kucing jantan Anggora. Coba kawinkan dengan dia itu, dan seterusnya. Nanti anaknya mungkin comel-comel, cantik-cantik, dan seterusnya. Ini memberikan manfaat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan janji di sini, janjinya dengan pola nafi dan isbat, dan bahkan dengan taukidun nafi, menunjukkan itu memang sangat pasti. Barang siapa mampu menjalankan satu saja, bi khoslatin minha, bukan khisal, bukan semua, tapi satu saja, itu pun dia akan dijamin masuk surga. Tapi dengan dengan syarat memang dia mukmin, mengharapkan pahala dari Allah, dan dia itu membenarkan janji Allah tadi. Dan di sini ada bantahan terhadap orang-orang sufiyah yang mengatakan ta'abbatu rabbi la raja'a sawabiha. Saya beribadah kepada Rabb saya bukan karena mengharapkan pahalanya, wala khaufa iqabiha, dan bukan pula karena saya takut kepada hukumannya, wa innama mahabbatah, tapi hanya karena cinta kepada dia. Dan ini terbantahkan karena dalil-dalil banyak menunjukkan disyariatkan untuk mengharapkan pahala, takut dari dosa dan siksa, dan seterusnya. Juga tentunya disertai rasa cinta. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.